SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, Al-Mukarram wal Muhtaram. Yang saya cintai dan saya muliakan Dewan Guru SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, Al-Mukarram wal Muhtaram. Yang saya cintai dan saya muliakan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, wahyu syuhada dan saudara-saudara sekalian. Segala puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia nikmat yang besar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia nikmat yang agung, yang dimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia nikmat yang mulia. Apa karunia nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita? Karunia nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita bukanlah Islam, bukanlah iman, bukanlah syariat. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dan kalian dapat mengenal Islam. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dan kalian dapat mengenal iman. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dan kalian dapat mengenal syariat. Bersyukurlah kita karena Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumil qiyamah akan menjadi pemimpin dari umat-umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang dimana akan berdiri di posisi paling depan membawa bendera baginda besar Nabi Muhammad. Umat yang dimana dibangga-banggakan Nabi Muhammad. Umat yang dimana para nabi-nabi, para rasul-rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dalam kitab Nashihul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, kata Nabi Adam alaihissalam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Tetapi umat Muhammad dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Ketahuilah saudara-saudara, ketika Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga, diturunkan di India di bawah kaki gunung Himalaya, sedangkan istri Hawa diturunkan di Jeddah, dan iblis Allah turunkan di Basra. Taubat Nabi Adam diterima oleh Allah. Ketika beliau berada di kota Mekah, barulah taubat beliau diterima. Itu pun beliau membawa nabar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, ya Rabbi haqi Muhammad, yang artinya, ya Allah demi hak Muhammad, ya Allah demi kehormatan Muhammad, ya Allah demi kemuliaan Muhammad, terimalah taubatku. Allah berkata, wa qala Allah ya Adam kaifa arafa'tu Muhammad wa lam malaqaka, yang artinya, wahai Adam, dari mana kau tahu wujudnya Muhammad sedangkan aku menciptakan wujudnya Muhammad? Adam berkata, ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh kepadaku, aku angkat kepalaku ke atas dan aku lihat di tiang-tiang aras tertulis lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasanya Muhammad bukanlah orang yang biasa, sebab tidak mungkin engkau meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti makhluk itu makhluk yang paling engkau cintai, ya Allah. Maka aku bawa nama Muhammad dari taubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Betul apa yang engkau katakan itu, wahai Adam. Kalau Allah engkau memohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu, wahai Adam. Dan kalau bukan karena Muhammad, tidaklah aku ciptakan engkau, wahai Adam. Itu yang pertama, tidak pernah Allah kasih untukku, akan tetapi Allah kasih untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzuru maqala wala tangzuru maqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
pada kesempatan ini, mari panjatkan puji syukur atas limpahan berkah Allah. Pada hari dan bulan yang mulai ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan kesempatan pada kita untuk hadir di acara 44 Hijriah, menempatkan secara bersama-sama atas ketaatan kita kepadanya dan pada Rasulnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW lebih utama dari kita sebagaimana firman Allah dan surah Al-Ahzab. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukminin dari mereka sendiri. Karena itu kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah SAW dan mencintainya melebihi besarnya cinta kepada diri kita sendiri. Beliaulah yang memberikan petunjuk pada kita akan kebenaran. Sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Sekian dari kultum saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya akan membahas kultum singkat tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Mengingat bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, yang dimana bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada bulan ini selalu diperingati yang namanya Hari Maulid Nabi. Yang ini, Hari Maulid Nabi ini sangat wajib umumnya bagi umat Islam. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, masyarakat Mekah pada saat itu masih berada pada zaman kegelapan, yang dimana manusianya masih menyembah berhala, masih melaksanakan hukum rimba, yang dimana yang kuat akan berkuasa dan yang lemah akan ditindas. Yang ketiga, mereka masih belum ada seseorang panutan yang bisa menuntun mereka menuju arah kebaikan. Nabi Muhammad sendiri lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah. Namun sangat disayangkan ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan yang masih di situ usianya 3 bulan, sang ayah pun harus meninggalkan ia untuk selamanya. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, tak ada seorang pun yang mau menyusui Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad termasuk dalam kalangan orang yang miskin. Namun ada satu perempuan yang mau menyusui Nabi Muhammad, yaitu Halimah Sa'diyah. Beliau menyusui Nabi Muhammad hingga masa menyusuinya berakhir. Ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, kesedihan pun datang kembali kepada Nabi Muhammad ketika ia ditinggalkan kembali oleh satu-satunya orang yang ia sayangi, yaitu ibunya Aminah. Ibunya harus meninggalkan ia untuk selama-lamanya. Tak dari situ pun kesedihan itu mengunjungi Nabi Muhammad. Sang kakek pun ikut meninggalkan dia untuk selama-lamanya ketika dia berusia 8 tahun. Satu persatu orang yang ia sayangi pun meninggalkan dia. Kesedihan pun tak dapat dibayangkan bagaimana Nabi Muhammad menerima kesedihan itu. Namun Nabi Muhammad tetap sabar, ikhlas dan tabah atas segala ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun diasuh oleh sang paman, yaitu Abu Thalib.
Ketika masa kanak-kanak, ia membantu pamannya mengembalakan kambing, dan ketika masa remaja, Nabi Muhammad membantu pamannya berdagang. Akhlak-akhlak mulia Nabi sangatlah melimpah. Contohnya adalah as-siddiq, yang artinya jujur. Nabi Muhammad tak pernah sekalipun berbohong. Apa yang ia ucapkan, itulah kebenaran. Yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Ketika Nabi Muhammad diberikan tugas oleh seseorang, ia akan bertanggung jawab akan tugas itu. Lalu yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Nabi Muhammad ketika menerima wahyu, semata-mata itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun ia sebarkan kepada umat manusia. Berita baik pun ia sebarkan kepada umat manusia, bukan semata-mata untuk dirinya sendiri. Lalu yang keempat adalah fatonah, cerdas. Nah, sifat ini bisa kita terapkan kepada kita sebagai seorang pelajar. Hendaknya kita rajin belajar agar sama seperti sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu cerdas. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, dan ia adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat, dan ia akan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, kita dapat mengambil kebaikan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita selalu berada dalam jalan kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kultum singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata juga saya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'ina wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan ajaran agama Islam ini kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saya di sini untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah meneladani sifat-sifat Rasulullah. Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi diri kita sendiri merupakan suatu amalan yang sangat-sangat utama bagi umat muslim, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Yang artinya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukminin dari diri mereka sendiri. Dengan demikian sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk menomorsatukan mencintai Allah dan Nabi Muhammad SAW daripada diri kita sendiri. Yang kedua, meneladani sifat-sifat Nabi. Dalam syariat Islam, Rasulullah merupakan suri tauladan dan panutan bagi semua umat muslim. Dikarenakan mempunyai sifat-sifat yang nyaris sempurna. Sifat-sifat tersebut terdapat menjadi 4. Yang pertama ada siddiq, yang artinya benar. Siddiq yang artinya benar. Artinya untuk meladaninya kita harus berkata jujur dan tidak menambah-nambahkan dan tidak melebih-lebihkan, sesuai dengan fakta. Yang kedua ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Untuk meneladaninya kita harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita dan tidak merusaknya. Yang ketiga ada tabligh, yang artinya menyampaikan. Untuk meneladaninya
Kita harus menyampaikan hal-hal yang baik kepada sesama umat muslim. Dan yang terakhir ada Fatonah yang artinya cerdas. Untuk meneladaninya, kita harus semangat dalam belajar supaya kita dapat cerdas. Semakin banyak kita melakukan 4 sifat terpuji, maka semakin banyak pula keberkahan dan rahmat yang kita dapatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru, sebagai Dewan Juri yang telah menilai para peserta, baik laki-laki mengucapkan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kami dari hari Maulid Nabi di ruangan kelas 10 IPA dan ruangan kelas 10 IPS. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.